Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang menyelesaikan latihan soal halaman 39 dan 40 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4, yaitu tentang melakukan taksiran pada operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum masuk untuk latihan soal, perlu diperhatikan bahwasanya taksiran pecahan adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan taksiran pada bilangan pecahan, apabila pembilangnya setengah atau lebih dari setengah penyebutnya, maka bulatkan ke atas. Dan sebaliknya, apabila pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka bulatkan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, kita selesaikan soal latihan nomor 1 yang A. Perhatikan untuk nomor 1 yang A, 6/7. 6 ini yang A, 6/7 ditambah 9 5/7 ditambah 9 5/7. 6/7, perhatikan ini posisi pembilangnya setengah dari 7 ke atas, karena 6 setengah dari 7 berarti kalau 7 dibagi 2 adalah 3 berapa? 3,5. Sedangkan 6 lebih besar dari setengahnya, ini setengah dari 7, 3,5. Kalau demikian ini dibulatkan ke 1 atau ke atas, berarti 6/7 pembulatannya menjadi 1 ditambah 9 5/7. Ya, 7 dibagi 2 3,5. Ini setengah dari 7 atau setengah dari penyebutnya. Sedangkan 5 lebih besar dari separuh penyebut tersebut. Kalau demikian, ini dibulatkan ke atas atau menjadi 1, sehingga 9 ditambah 1. 9 tambah 1 berarti ini 10. Sekarang pembulatannya adalah 1 atau taksirannya ke atas ini 1 ditambah 10 sama dengan 11. Berikutnya latihan nomor 1 yang B. 38/10 ditambah 9 3/4. Dan pembulatannya itu bagaimana? Perhatikan di sini yang B. 38/10 berarti 3 ditambah 8/10. Pecahannya ini kita lakukan pembulatan. Pembulatan beri 8/10 berapa? Ingat penyebutnya. Penyebutnya 10, setengah dari 10 berarti 5. Sedangkan 8 di atasnya 5. Berarti demikian ini dibulatkan ke ini sama halnya dengan ini. Pembulatannya 8/10 dibulatkan ke 1 atau ke atas. Ditambah 9 3/4 dibulatkan ke atas atau ke bawah. Perhatikan, 4 kalau kita bagi 2 adalah 2. 3 di atasnya 2. Kalau demikian 3 lebih besar atau 3 ini lebih dari setengahnya penyebutnya. Bila demikian ini dibulatkan ke 1 tambah 1. Sekarang menjadi 3 tambah 1 4 ditambah 9 tambah 1 10. 4 ditambah 10 sama dengan berapa, yaitu 14. Selanjutnya latihan nomor 1 yang C. 5 dikurangi 2 5/7. 2 5/7. 5 berarti ini tetap sama dengan 5 dikurangi 2 ditambah berapa? 5/7. Kalau 7 dibagi 2 3,5. Dan 5 di atasnya 3,5. Demikian 5/7 dibulatkan ke atas, itu menjadi 1. Sekarang menjadi 5 dikurangi 5 dikurangi 2 tambah 1 berarti 5 dikurangi berapa, yaitu 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berikutnya nomor 1 yang D.
3/4/5 dikurangi 2, 3/4. 3/4/5 berarti ini 3 ditambah berapa? 4/5. 4/5 kalau 5 dibagi 2, ini penyebutnya kita bagi 2 berarti 2,5. Sedangkan 4 di atasnya 2,5 atau pembilang setengah ke atas dari penyebutnya. Kalau demikian bulatkan ke atas, itu 4/5 menjadi 1 sehingga ditambah 1 dikurangi 2, 3/4. Kalau 4 dibagi 2 atau setengahnya dari 4 adalah 2, 3 di atasnya 2. Kalau demikian ini pun dibulatkan ke atas menjadi 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4 dikurangi 2 tambah 1, 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berikutnya latihan soal yang 11 9/11. 11 9/11 dikurangi 5 6/11 sama dengan pertama ini 11 9/11. Kalau penyebutnya dibagi 2 atau setengah dari penyebutnya berapa, yaitu 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 berarti 5,5. Sedangkan 9 di atas 5,5. Bila demikian, ini pecahan tersebut dijadikan atau dibulatkan ke atas menjadi 1 dikurangi 5 6/11. 11 dibagi 2 tapi 5,5 berarti 6 di atasnya 5,5 atau pembilang setengah ke atas dari atau lebih dari setengahnya penyebut. Bila demikian bulatkan ke atas ditambah 1. 11 tambah 1 menjadi 12 dikurangi 5 tambah 1 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Selanjutnya latihan soal nomor 2. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. Di sini yaitu menaksir hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Sebagai contoh untuk yang A, 48/10 dikali 9. Di sini 4 ditambah 8/10. 8/10 perhatikan, kalau 10 dibagi 2, 5. Berarti ini setengah dari penyebut, yaitu 5. 8 di atasnya 5. Berarti ini taksirannya adalah taksiran ke atas atau pembulatan ke atas menjadi 1. Kalau demikian 4 ditambah 1. Selanjutnya dikali 9. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 kali 9. 5 kali 9, 45. Selanjutnya yang B. Untuk yang B, 4/2/3. 4/2/3 ditambah 4/1/7 ditambah 4/1/7 sama dengan ini taksirannya 4/2/3. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 atau 1,5. 2 di atasnya 1,5. Kalau demikian ini pembulatannya ke atas sehingga 4 ditambah 1 ditambah 4/1/7. 4/1/7. Kalau 7 dibagi 2 berarti 3,5 atau 3,5. 1 di bawahnya 3. Bila demikian ini pembulatannya adalah ke bawah sehingga pembulatan ke bawah sama halnya ke 0 atau hilangkan sehingga cukup 4. Sekarang posisi soal membentuk 4 ditambah 1 yaitu 5. 5 ditambah 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya yang C. 5/10. 5/10 dikali 5/8 sama dengan 5/10 pembulatannya bagaimana? 10 dibagi 2
pembilang adalah setengah dari penyebutnya. Bila demikian, pembulatannya kemana? Yaitu ke atas. 5/10 menjadi 1. Dikali 5/8. 8 dibagi 2, 4. 5 di atasnya 4. Bila demikian, pembulatannya ke atas. Tinggal 1 dikali 1 sama dengan 1. Berikutnya nomor 2 yang D. 6 1/12. 6 1/12 dibagi 2. 6 ditambah 1/12. 12 dibagi 2 berapa? 6. Sedangkan 1 di bawahnya 6. Bila demikian, ini pembulatan ke bawah. Sehingga bisa dinyatakan hilangkan atau 0. 6 tetap dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berikutnya yang E. 10 8/10. 10 8/10 dibagi 1 4/5. 10 ditambah berapa? 8/10. 10 dibagi 2 5. 8 di atasnya 5. Bila demikian, pembulatannya ke atas. Sehingga 10 tambah 1 dibagi 1. 5 dibagi 2 2,5. Sedang 4 di atasnya 2,5. Kalau demikian, ini pun pembulatan ke atas. Sehingga ditambah 1. 10 tambah 1 11 dibagi 1 tambah 1 2. 11 dibagi 2. 11 bagi 2 berapa? 5,5 atau 5,5. Atau kita gunakan ini saja, paragabit. 11 dibagi 2. 11 bagi 2 5. 2 kali 5 10. Sisanya berapa? 11 dikurangi 10 1. 1 bagi 2 samanya dengan 1/2. Sehingga 11 dibagi 2 dalam bentuk pecahannya adalah 5 1/2. Selanjutnya, latihan soal nomor 3. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ini bentuknya adalah pecahan desimal. Yang A, 3,4. 3,4 ditambah 5,5 ditambah 5,5. 3,4 taksirannya ke bawah atau ke atas. Perhatikan, apabila setengah, berarti di sini setengahnya adalah karena ini desimal, berarti 0,5. Berarti patokannya adalah angka 5. Apabila 5, 6, 7, 8, 9, maka ini pembulatan ke atas atau menjadi 1. Sebaliknya, apabila kurang dari 0,5, baik 0,4 atau ini berarti 0,4 atau 3, 2, 1, maka pembulatan ke bawah menjadi 0 atau hilangkan. Kembali lagi kepada soal 3,4. 3,4 di sini 4 berarti di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5. Bila demikian, pembulatannya adalah ke bawah menjadi 3. Ditambah 5,5. Ingat, ini dibulatkan ke 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas. Bila demikian, 5 ditambah 1. 5 tambah 1 berarti sini adalah 6. 3 ditambah 6. Berarti ini pembulatan ke atas, yaitu menjadi 6. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Selanjutnya nomor 3 yang B. 13,2. 13,2 ditambah 7 sama dengan 13,2. Ingat, 2 di bawah 5. Kalau demikian, pembulatan ke 0 atau dihilangkan menjadi 13 ditambah 7. 13 ditambah 7 sama dengan 20. Sama dengan 20.
Berikutnya latihan soal yang C. 32,4 dikurangi 11,7 dikurangi 11,7 sama dengan 32,4. 4 di bawahnya 5, maka pembulatannya adalah ke 0 atau hilangkan menjadi 32 dikurangi 11,7. 7 di atas 5, bila demikian pembulatan ke atas menjadi 1. 11 ditambah 1 menjadi 12. Sekarang bentuk soalnya 32 dikurangi 12. 32 dikurangi 12 sama dengan berapa? Yaitu 20. Selanjutnya nomor 3 yang D. 7,23 ditambah 10,95 sama dengan, untuk pembulatan desimal, yang mana desimalnya, angka desimalnya 2 angka, perhatikan pada angka yang pertama ini. Angka pertama 2. 2 ini di bawah 5. Bila demikian pembulatan ke bawah, yaitu menjadi 7 ditambah 10,95. Angka pertama ini setelah angka desimal yang pertama di sini di atas 5, maka pembulatan ke atas sehingga ini menjadi 1. 10 ditambah 1 menjadi 11. Sekarang bentuknya menjadi 7 ditambah 11 sama dengan 18. Berikutnya yang terakhir ini yang E. 15,45 dikurangi 5,5. Untuk melakukan pembulatannya bagaimana atau taksirannya? Tentunya di sini perhatikan, di sini desimalnya 4 di bawah 5. Bila demikian pembulatan atau taksirannya adalah ke bawah menjadi 15 dikurangi 5,5, dan ini 5, 6 dan seterusnya, berarti pembulatan atau taksiran ke atas. Kalau demikian samanya dengan 5 ditambah 1. 5 tambah 1 berarti 6. Sekarang 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Demikianlah latihan soal tentang taksiran pada bilangan pecahan dan juga bilangan desimal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.